yang sebenarnya kalau materi pertama ini saudara-saudara, ini seingat saya ada di AK. Ya, seingat saya ada di AK. Jadi bagaimana membedakan slide yang pertama dan slide kedua? Slide pertama ini perlakuan akuntansi ketika seseorang itu masih jadi pegawai. Ya, masih jadi employee. Kalau yang kedua itu adalah perlakuan akuntansi kalau dia sudah purna tugas, purna karya atau pensiun. Itu yang membedakan dua slide kita ya. Nah, employment benefits artinya benefit yang diperoleh oleh employee selama dia bekerja itu bisa ini semua. Ini yang akan kita lihat satu-satu. Ya, bagaimana perlakuan akuntansinya mulai dari gaji, bonus, apa nih? Ya, apa itu? Liburan. Kalau kepegawaian itu biasanya istilah cuti gitu ya. Cutian atau mungkin benefit-benefit yang lain. Yang pertama kita bicara payroll. Ya. Gaji bulanan. Biasanya terdiri atas ini nih. Ya, biasanya terdiri atas ini. Saya sebagai karyawan nggak hanya ngelihat angka gaji saya di slip gaji, tapi juga biasanya ada premi asuransi yang harus dipotong dari gaji saya. Kalaupun perusahaan nggak ikut asuransi swasta, itu pasti ada ikut BPJS. Ada BPJS kesehatan, ada ketenaga kerjaan. Ya. Kalau dari BPJS atau asuransi itu ada yang dipotong dari gaji saya, nah ini yang disebut premi asuransi yang ditanggung karyawan. Ya, begitu juga iuran pensiun yang nanti akan kita pelajari di slide Kiso and Wagen. Ya, iuran pensiun itu kayak nabung, saudara-saudara. Jadi hari ini saya terima gaji anggap aja 100, dipotong 5 untuk iuran pensiun. 5 ini nanti disetor ke bank atau ke dana pensiun. Oleh bank atau dana pensiun itu kemudian diputer, ya, dioperasionalkan supaya nanti bertumbuh uangnya, berkembang uangnya. Sehingga nanti kalau saya sudah pensiun, itu jadi kayak hasil investasi saya. Ya. Jadi dipotong dari gaji saya. Atau ada juga iuran-iuran yang ya kayak koperasi. Petra punya koperasi karyawan. Itu dipotong dari gaji saya. Termasuk pajak. Ya, termasuk pajak yang namanya PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 itu adalah PPh yang dipotong atas gaji. Kenapa 21? Karena di Undang-Undang PPh diatur di pasal yang namanya pasal 21. Jadi sering disebut PPh 21. Jadi kalau nanti sering dengar PPh 21 itu pajak yang dipotong atas segala sesuatu yang terkait pekerjaan. Anda ngasih jasa ke orang selama Anda tidak membawa bendera perusahaan itu dipotong PPh, namanya PPh 21. Itu ya. Jadi ini saldo normal di mana kalau yang merah ini? Debit. Kreditnya yang hitam ini. Saya ulang ya. Waktu kita menjurnal, ini ada di debit. Kreditnya semua yang hitam itu. Ya. Lihat kasusnya nih. Perusahaan pada bulan ini itu punya akun salaries expense 5M. Ingat, itu yang di debit. Seandainya nggak ada potongan-potongan ini selain yang salaries ya, maka berarti kan salaries expense to salaries payable atau salaries expense to cash kan sebesar 5M. Tapi kan tadi saya katakan ada bagian dari gaji karyawan yang dipotong. Berarti yang dikredit bukan hanya salaries payable, bukan hanya cash. Tapi ya ini semua. Selama kata kuncinya ini, selama apa? Ditanggung karyawan. Pak, kan bisa aja BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ditanggung sama perusahaan, bisa. Tapi nanti jurnalnya beda. Ini baru jurnal ketika yang nanggung karyawan, berarti kan gajinya ikut dipotong. Mirip kayak kita motong pajak. Paham ya? Sehingga kalau bikin jurnalnya ya dalam tanda kutip simple sih. Seperti ini. Ya. Makanya ini debitnya, kreditnya ini semua. Selama apa tadi? Sekali lagi. Ditanggung atau dipotong dari gaji karyawan. Saya nanya sekarang, income tax payable PPh 21 ini, hutang PPh,
Ini utang ke siapa? Pemerintah. Kalau salaries payable? Karyawan. Kalau pension liability? Utang ke siapa? Ingat tadi saya katakan dipotong gajinya, disetor ke, untuk pensiun disetor ke bank atau dana pensiun. Jadi ini uang yang nanti saya setor ke bank yang ngelola dana pensiun saya atau dana pensiun itu sendiri. Ada perusahaan namanya dana pensiun ya, itu perusahaan namanya. Kalau ini, dua ini, ya disetor ke BPJS. Gitu ya. Sehingga nanti kalau disetor ke BPJS, ya dua ini didebit, kreditnya apa? Cash. Kalau ini dibayar ke pemerintah, ini didebit, kreditnya apa? Jadi sebenarnya salaries expense kita ini menunjukkan berapa cash yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada yang dikasih ke karyawan, ada yang dikasih ke pemerintah, ada yang dikasih BPJS. Ya, itu pola berpikirnya supaya dipahami. Bisa dihafalin sih monggo, cuma harapannya memang lulusnya punya pola pikir soal logika akuntansinya. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, masih simpel sih, karena memang PA mungkin nggak ada, AK seingat saya ada, ya AK. Nah, yang kedua tadi ada namanya bonus, sama expense to payable, payable-nya ke karyawan. Cuma ada cara hitung bonus yang ya sebenarnya juga bukan akuntansi ya, ini matematika dasar banget. Kayak ini nih, bonus expense itu sangat bergantung pada capaian atau kinerja keuangan. Biasanya kalau net income-nya positif dan gila-gilaan dapat bonus tuh karyawan. Ya. Cuma ini sedikit cerita soal ketenaga kerjaan ya. Bonus ini di luar gaji biasanya. Jadi gaji tetap bulanan ada. Ya. Ada plus minus. Berarti karyawan dalam tanda kutip dia sudah aman tiap bulan, sudah pasti terima gaji tadi. Bonus ini bagian dari tambahan. Ya. Agak sedikit, bukan kejam sih, agak sedikit menantang ketika bonus itu part of gaji. Artinya apa? Kalau Anda tidak capai target, gaji bulanan dipotong. Kalau kayak gini kan, yang umum bonus itu jadi tambahan ya. Ya saya nggak butuh, saya sudah dapat bulanan gitu. Ya. Nah untuk informasi ya buat Anda, kami semua di Petra sedang berbenah sekarang. Salah satu yang kami lakukan adalah gaji kami bulanan nanti akan sangat tergantung pada kinerja kami, baik kami dosen ataupun siapa Mbak Lulu atau Mbak Fik yang ada di TU. Itu tergantung kinerja. Apa saja kinerja? Ya banyak macam, banyak poin. Nah besok saya nggak tahu Anda ketika memperkerjakan orang menaruh di mana letak bonus tadi. Nah di sini asumsinya bonus masih tambahan. Makanya dia baru bisa ada kalau ada net income. Ya, tapi gaji bulanan tetap ada walaupun perusahaan rugi. Padahal ada sudah perusahaan yang ya rugi ya, bukan nggak dapat gaji ya, tapi gajinya mungkin kepotong. Itu yang dilakukan terhadap teman-teman pajak, PNS pajak. Ya, gajinya naik turun tergantung target penerimaan tercapai atau enggak. Oke, kita lihat ya. Net income PT ini 210 juta. Bonus yang dibagikan 5% dari net income selama 2023. Jangan langsung melihat bahwa bonusnya itu dikalikan dengan 210. Ya. Jangan langsung melihat seperti itu. Tapi bonus itu dikatakan dibagi biasanya ya setelah net income-nya benar-benar net. Net income benar-benar itu maksudnya net income-nya sudah dipotong apa? Bonus. Ya. Jadi anggap aja ya minggu lalu ada earning before tax. Terus ada income tax kan? Di bawah ada earning after tax atau net income. Kalau belum ada bonus, potong dulu bonus. Nah yang paling bawah, earning after tax setelah dipotong bonus, itulah yang namanya benar-benar net income. Berarti bonus itu hitungannya nggak bisa 5% langsung dikalikan dengan net income. Dia part of expense. Nah cara hitungnya adalah seperti ini. Bonus sama dengan ya 210 juta kurangi
bonus expense. 210 ini kan net income before bonus. Ya. Jadi ini yang sebenarnya mau dibagikan. Padahal ini angka yang dibagikan. Gimana matematikanya? Matematikanya kayak di slide. Jadi dasar bonus yang 5% ini itu dari yang bawah, bukan dari yang atas. Sehingga nanti rumus matematikanya kayak gini. Bonus sama dengan 5% dikali 210 kurang bonus. Ya kan? 210 kan di sini. Bonus kan yang di bawah. Bonus expense kan? Berarti kan angka ini. Paham ya? Sehingga nanti 5% dari 210, 10.500 kurangi 5% bonus. Ya, tidak matematika dasarnya main. 5% bonus kan pindah ke kiri jadi plus 10.500. Bonus ini 100%. 100% sama 5% kan berarti 105% bonus. Betul? Berarti untuk dapat bonusnya berapa? 10.500 bagi 105%. Ketemu 10 juta. Ya, ketemu 10 juta. Sudah, kalau sudah dapat angka bonus, gampang. Debit kreditnya tadi apa? Bonus expense tuh bonus payable. Jangan lupa kalau ada PPN 21 ya. Terus saudara, kalau tidak ada informasi di soal, itu asumsikan tidak ada pajak. Ya. Kita sepakat ya. Kayak minggu lalu kan kita sepakat. Kalau tidak ada informasi di soal, berapa tarif PPN dipakai? 22. Betul? Kalau di sini untuk gaji, untuk chapter yang 20 ini, kalau tidak ada informasi di soal pajak, ya sudah. Berarti kreditnya itu hanya bonus payable, tidak ada income tax payable. Jadi sebenarnya jurnalnya sesimpel ini. Yang agak ribet sih ya, yang agak effortnya lebih dikit adalah hitung bonus. Oke, silakan. Pertanyaan. Biar masuk di recording harus pakai mic. Lanjut ya. Jadi kita sudah kotak 1 dan kotak 2. Bagaimana dengan kotak 3 yang namanya cuti, vacation? Istilah lainnya ini nih. Nggak hadir tapi dibayar. Iya kan, orang cuti kan kayak gitu. 1 tahun jatah cuti tahunan itu 12 kali. Asumsinya 1 bulan 1 kali. Gitu ya. Itu yang namanya paid absence. Absence tapi dibayar. Oke. Substansinya seperti yang saya katakan tadi, walaupun ngambil cuti atau izin, ya itu tetap terima gaji. Ya. Karena aturan pemerintah gitu. Setiap pekerja itu berhak atas apa? Berhak atas cuti tahunan paling tidak 12 kali dalam 1 tahun. Kalau saya asumsi, ya, kalau saya asumsi 1 bulan itu 20 hari kerja, asumsi aja ya. Berarti dalam 1 tahun ada 240 hari. Betul ya? Asumsi 1 bulan 20 hari kerja. Berarti orang itu kerja hanya 228 hari tapi dia dibayar 240 hari. 240 kurangi 12. Ada lagi cuti lain sih, kalau sudah 4 tahun kerja biasanya bisa ngambil cuti paling tidak 20 atau 30 hari. Cuma pilihannya adalah, umpama ya saya sudah setiap 4 tahun kerja ya, kelipatannya 4 tahun. Umpama ini tahun saya kelima, saya milih mau ngambil yang 12 kali atau ngambil yang 20 kali itu. Kalau saya ngambil yang 12 kali, berarti 20-nya geser ke tahun depannya. Demikian seterusnya.
Ya. Nah ini kita asumsi yang cuti tahunan ya, bukan cuti yang tadi boleh 1 bulan. Oke? Ada pertanyaan dulu soal cuti sebelum kita masuk ke jurnalnya. Ya sebenarnya dianggap sama kayak bayar gaji. Ya. Kita lihat. Gaji yang dibayarkan itu 4 juta per bulan asumsi. Ya. Berarti asumsinya dibagi 20. 20 tadi asumsi hari kerja. Ini juga kesepakatan kita asumsi 1 bulan 20 hari kerja. Ya, 20 hari kerja. 5 kali 4 minggu. 5 hari kerja kali 4 minggu. Ya. 200.000 per hari gajinya, berarti termasuk 1 hari cuti dalam 1 bulan. Bagaimana jurnalnya? Ya berarti expense-nya perusahaan untuk bayar karyawan berapa? 200.000 kali 20 dong. Berapa? 4 juta kan? Betul? 4 juta itu dibagi 2. Ada salaries expense, ada vacation benefits expense. Tapi totalnya expense-nya tetap 4 juta. Ya. Mau dia cuti atau enggak, expense-nya itu 4 juta. Paham? Kalau bayar gaji, ya sudah, salaries payable to cash. Kalau bayar atau karyawan itu cuti, vacation benefits payable to cash. Ya dia dapatnya 4 juta kan, kita asumsi nggak ada pajak ya. Betul ya? Jadi cuti pun dia tetap dapat 4 juta 1 bulan. Cuma sebagai perusahaan nyatatnya dipisahin antara salaries dan vacation benefit. Paham? Benar? Bagaimana kalau dia nggak ngambil cuti di bulan itu? Gimana? Tetap vacation benefit expense. Kreditnya? Ya ini. Tadi saya kan bilang kalau dia dapat gaji, salaries payable to cash, 3.800.000, betul? Dia ngambil cuti pun kan sebenarnya vacation benefits payable to cash. Ya kan? Kalau dia ngambil cuti, bagaimana kalau dia nggak ngambil cuti? Berarti angka ini kan nggak bisa keluar dong. Atau gimana logikanya? Vacation benefits payable, ini kalau dia nggak ngambil cuti, Anda punya perlakuan akuntansi, vacation benefits payable di debit, salaries payable nambah jadi 4 juta gitu. Sekarang kita pakai logika karyawan aja atau kerjaan. Emang kalau dia nggak ngambil cuti, dia dipotong gajinya? Enggak. Ya, berarti itu asumsi kalau karyawan gajinya itu ya di dalamnya ada komponen cuti. Sehingga dia mau ngambil atau tidak, tetap expense-nya perusahaan 4 juta. Tapi di perusahaan itu kadang ada itu saya setuju, ya, itu out of the box. Jadi ininya di debit, salaries payable-nya jadi 4 juta, nanti ketika bayar gaji berarti salaries payable to cash 4 juta. Jadi jurnalnya tetap kayak gini, terus ini di debit, tapi kreditnya salaries payable 200, berarti salaries payable jadi berapa? 4 juta. Waktu bayar gaji salaries payable to cash. Itu karena asumsinya orang mau cuti atau tidak bulan itu dia dapat gaji. Tapi ada perusahaan yang kayak gini, pernah dengar nggak? Jual cuti. Karyawan jual cuti ke temannya. Saya kan punya jatah 12. Kamu butuh 18 hari cuti, tapi kamu kan cuma punya jatah 12, beli punya saya. Sehingga kamu ambil 6 punya saya. Jadi saya tahun ini cuma 6 kali, kamu bisa 18 kali loh. Anda itu teman saya bilang, kamu bisa loh 18 kali. Jadi saya dapat duit dari dia. Artinya dapat duit dari proses cuti tadi. Kalau itu yang terjadi saudara-saudara, asumsi yang kedua ya, praktek cuti yang kedua, maka ini tetap ada vacation benefits payable. Tidak seperti praktek tadi, tidak di debit untuk ditambah ke salaries payable, enggak. Jadi gaji dibayar dulu, salaries payable to cash. Ini masih ada di buku besar. Bulan depan nggak cuti lagi, berarti vacation benefitnya sudah 400.000. Demikian seterusnya. Ya. Uang cutinya itu belum dibayar selama dia tidak cuti, selama dia tidak pakai. Besok waktu dia cuti baru dibayar. Termasuk kalau lewat tahun, anggap aja 200 kali 12 berarti 2.400.000 satu tahun kan jatah dia ya.
Iya enggak? 200 kali 12 kan 2.400.000. Tahun depan kalau dia pakai ya sudah vacation benefits payable to cash 2.400.000. Jadi ini defaultnya. Ini defaultnya. Bahkan kalau mau yang praktik yang simple, ya sudah, salaries expense to vacation benefit expense, langsung kreditnya salaries payable 4 juta. Itu pendekatan lain. Yang saya sampaikan ke Anda ini teoritis. Jadi memang sangat tergantung dengan kasus di tempat nanti Anda bekerja. Atau kalau di kasus kelas kita sangat tergantung dengan soalnya. Ya kan? Ini kan yang simple tadi. Yang tadi cutinya diambil. Bagaimana kalau nggak diambil? Mulai kan ada usul tadi. Ya. Tapi bisa jadi usul tadi itu kan yang normal. Yang cuti masuk di slip gaji. Bagaimana kalau cuti itu bisa ditahan, dibayar kalau dia ngambil. Kalau dia nggak ngambil ya sudah, ditunggu sampai dia ngambil. Tetap hak dia. Bahkan ada praktek gini, anggap aja ya, saking rajinnya, kayak Bill mungkin ya, kerja gitu, nggak ngambil-ngambil cuti. Hanya suatu saat dia mundur dari perusahaan, di total ya 200.000 kali berapa hari dia belum pernah ngambil, dibayar waktu dia mundur, waktu dia resign. Ada praktek kayak gitu. Berarti kan ini nambah terus, ya enggak? Ini expense diakui terus, cuma ini kan nggak kebayar terus. Itu yang kadang jadi masalah untuk menjurnal, untuk praktek yang kedua tadi ya. Ketika cuti tidak dibayar bersama gaji, tapi dibayar kalau dia cuti. Jadi tetap akan dibayar, cuma tergantung kapan dia ngambil cuti. Paham? Oke. Untuk mempertajam pemahaman, saya buat kasus kayak gini. Yang ada di slide. Kuota atau jatahnya 12 kali. Kira-kira kenapa jatah cuti per bulannya itu naik? Biasanya karena apa? Ini kalau di 2023 per bulan per harinya cuti itu 200 atau per bulan cuti 200.000. Kan satu bulan diangkat 1 hari cuti ya. Oke. Gaji naik, betul. Biasanya gaji naik itu membuat angka cuti per bulannya naik. Oke. Jadi di 2023 dia nggak ngambil. Di 2024 berarti dia punya jatah 24 kali. Biasanya gitu. Ini juga bukan untuk membuat jadi rumit ya. Kayak di Petra itu ada aturan ini, kalau 12 kali nggak diambil, maka saya bisa ngambil setengahnya. Jadi tahun depan saya bisa dapat 18. Makanya ada orang nahan cuti biar tahun depan dia bisa dapat. Tapi sekali aja diambil satu aja, tinggal 11 ya, hangus. Ada juga yang pokoknya kamu nggak ngambil hangus. Ya, bisa macam-macam lah. Nah, asumsi aja perusahaan ini ya, berarti kan dia punya jatah 12 kali tahun ini nggak diambil, berarti di sini dia dapat jatah cuti 12 tambah 12 kali dan diambil di 2024. Tolong buatin jurnal di 2023, khusus yang cutinya saja, gajinya nggak usah dianggap yang apa salaries expense, dan di 2024. Coba 1-2 menit. Paham ceritanya ya? Jadi dia punya jatah cuti 12 kali gak diambil. Waktu itu cuti per bulan 200.000. Tahun depan naik gaji, itu baru diambil. Tapi kalau saya divisi 23, saya bisa dapat cuti 20 kali. Tapi kalau 2024 berarti dapat 24 kali. 24 kali. Ini sesuai soal ya, sekali lagi kasus perusahaan bisa beda. Makanya saya cerita tadi Petra itu bukan 12 kali yang hanya diambil, 50%. Selama 12 kali tahun ini nggak diambil. Ini saya asumsi, kita buat soal, 12-12-nya boleh diambil tahun depan.
Ini pertanyaannya yang pas. Pertanyaannya kan, Pak, waktu dia ngambil 2024, dasar ngitung bayarnya perusahaan itu berapa? Itu maksudnya kan? Pakai 200 atau 300? Jawabannya adalah pakai angka terakhir. Jadi ketika dia ngambil berapa, berarti 24-nya kali 300. Itu praktek umum ya. Bisa jadi soal di otak-atik. Jadi memang logika akuntansinya yang diputar, bukan hafalan. Tapi ini yang saya sajikan praktek umum. Gimana? Atau sebelum, anggap aja gini, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Dia kan masih punya jatah cuti di 2024, khusus 2024. 12 yang saya hapus tadi itu anggap aja jatah cuti 2024. Anggap aja ini saya pindah ke sini. Jadi yang 12 2023 ya, itu dipindah ke sini. Tapi tetap sesuai pertanyaan Bill tadi, yang dipakai ini. Karena dia waktu cuti itu bonus cuti per bulan 300, dia 12 ini itu pindah ke sini. Nanti 12 yang 2024 nanti kita lihat, tapi intinya ini 2023-nya diambil 2024. Di mana jurnal 23, di mana jurnal 24. Jurnal 23 dulu. Tadi vacation benefit expense, 2 vacation benefit payable berapa? Kali 12. 200 kali 12 2 juta. Ini 2000. Dia cutinya diambil di 2024. Logika pertama jurnalnya adalah ini dibalik dong, kan dihapus. Berarti vacation benefit payable 2 juta. Tadi pertanyaan Bill, berapa cash yang dibayar? Berapa cash yang dibayar? 12 kali 300. Berarti ini Pak, 1.200.000 itu apa? 1.200.000 apa? Vacation benefit expense. Jadi expense-nya harusnya expense totalnya 3.600.000. Tapi yang diakui 23 itu 2.400.000, diakui 24 1.200.000. Berarti kalau jatah cutinya 12 yang 24 diambil, gampang dong logikanya. Jurnalnya apa? Atau sebelum diambil lah. Pengakuan jatah cuti 24 yang 12 kali itu apa? Berapa? Jurnalnya. P B E itu berapa? 12 kali 300 berapa? Udah, kalau tahun ini diambil juga ya udah PBB itu cash 3.400.000. Ini untuk 12 kalinya 2.000. Ini yang pakai soal kata ya. Jadi template-nya gampang. Basicnya atau default-nya gampang. Tapi kalau di otak-atik kasusnya, which is, dimana itu kesukaan saya kalau buat soal ya muter-muter gitu. Ya harus siap. Memang dengan risiko pasti Anda kritik. Tidak sesuai latihan di kelas. Tapi nggak mungkin semua kreasi untuk menanyakan itu dilatih di kelas. Justru tantangannya memang logikanya yang diminta untuk mikir. Jadi memang harus latihan saudara-saudara. Ya, tangkap apa? Benang merahnya supaya nanti ya nggak perlu ngafal. Ada diskusi, cuti. Nanti yang jam 9 ada panitia dan basket ya, monggo kalau memang mau. Nanti bisa lihat recording aja. Oke, lanjut. Ini other employee benefits. Lanjut ya. Teman-teman yang nanti akan keluar, semoga keluarnya dengan senyap. Bergerak dengan senyap biar yang lain gak terganggu.
Other employee benefits ini biasanya kalau ada manfaat yang jadi tanggungan pemberi kerja. Premi pensiun itu bisa ditanggung 2 orang. 1 karyawan, 1 pemberi kerja. Kalau ditanggung karyawan tadi sudah kita bahas. Ini jurnalnya. Ini premi asuransi, premi pensiun yang ditanggung karyawan. Bagaimana kalau BPJS pensiun ditanggung sama perusahaan? Itu yang mau kita lihat di other employee benefits. Selain salaries expense, tadi berapa 5M ya? Di slide 1 itu ya, 5M ya. Selain salaries expense yang 5M, ternyata perusahaan juga menanggung 3 item ini. Jadi anggap aja kalau mau digabung dengan yang di depan, selain bayar 5M, ya, selain bayar 5M dan memotong ini dari karyawan, perusahaan juga bayarin karyawan. Ya, perusahaan juga bayarin karyawan. Apa aja yang dibayarin oleh perusahaan untuk karyawan? Tolong lihat yang contoh 1 tadi, berapa premi BPJS Kesehatan yang dipotong dari karyawan? Kasus 1 tadi. Angkanya berapa? 500 juta. Oke, berarti logikanya saudara-saudara, yang disetor oleh perusahaan di bulan ini 500 juta punyanya karyawan dan 600 juta yang ditanggung perusahaan. Berarti 1,1 yang disetor ke BPJS Kesehatan. Itu loh maksudnya. Kalau yang dipotong dari karyawan sudah kita buatin jurnal, gimana yang ini? Logika atau cara memahaminya yang gampang, ini semua jadi payable, sama kayak tadi. Berarti ini semua ditaruh di sisi kredit. Debitnya apa? Itu namanya. Jadi di total semua namanya other employee benefits expense. Sama ya, nama apa? Nama akunnya dengan contoh kita yang pertama ya. Yang dikredit. Coba gabungin kasus yang pertama dengan ini. Tadi kan hanya informasinya dipotong dari karyawan. Padahal bisa aja juga perusahaan nanggung. Nah gimana kalau soal 1 tadi saya gabung dengan soal yang ini. Jurnalnya gimana? Coba Anda latih. Coret-coret. Jadi total expense-nya perusahaan berapa? Kalau sudah digabung. Ayo. Berapa total expense perusahaan? Halo, yang pertama berapa salaries expense? 5M. Ini berapa? Berarti totalnya 6,6 di sisi debit. Tapi kan akunnya beda ya. Ada salaries expense 5M, ada other employee benefit expense 1,5. 6,5 ya. 6,5. Berarti total efeknya 6,5. Cuma ada salaries, ada other employee benefit. Kreditnya gimana? Tadi yang medical insurance expense berapa yang ditanggung karyawan? 500. Tadi ditambah 600 jadi berapa social security payable? Sorry, yang tadi 250. Tadi 100. Tambah 150 berarti 250. Berapa pension liability yang ditanggung karyawan? 1,5. Tambah ini, oh berarti 1,5 jadinya. Oke. Tadi ada income tax expense, PPH
21 berapa tadi? Apalagi yang tadi ada, tidak ada di sini. Salaris berapa? Berapa? 2,34. Balance nih, atau ada akun yang belum masuk? Satu lima tiga lima puluh, 165 kredit. Ini gabungannya. Ada pertanyaan, jadi ini menggabung soal satu dengan soal terbaru ini. Begitu cara saya melatih. Memang tidak ada di slide, sengaja supaya Anda mencatat dan mengingat. Tapi sudah saya latih loh ya. SSP, Social Security Payable. SP, Salaries Payable. Ada pertanyaan? Teman-teman, Bill mau pamit jam 9? Nggak ngusir, memberi kesempatan. Silakan. Sebelum kita lanjut, kita tunggu teman-teman pamit. Oke. Ada lagi share option. Masih ingat? Oh, belum ya, belum pernah di... Oh, chapter 16 kalau nggak salah, AKM 1. Share option, artinya apa? Ini saham nggak? Ini share nggak? Iya. Ini share atau bukan? Jadi anggap aja ini kertas. Katanya banyak, cuma segini. Oh, oke. Ya. Anggap aja ini kertas ya. Ini surat berharga nih, securities. Ini share, saham. Tapi ada juga kertas lain namanya share option. Jadi ini dua kertas atau dua investasi yang berbeda. Option itu kan opsi ya. Opsi artinya memilih. Memilih. Maksudnya memilih apa? Maksudnya memilih apa? Apa maksudnya share option? Option untuk atau opsi untuk ngapain sih? Mau beli atau tidak membeli share. Jadi kalau saya kasih ini, tak kasih share option. Nggak dipaksa untuk beli share saya. Tapi kalau Anda mau beli, harganya lebih menarik. Di pasar anggap aja 50.000 per lembar, di sini cuma ketulis 10.000 per lembar. Kalau Anda investor, ya harusnya diambil dong. Wong hari ini aja harganya 50.000, di situ ketulis 10.000. Perusahaan saya bagus loh, besok bisa jadi harganya jadi 100.000. Kamu cuma bayar 10.000. Enak dong investornya. Ya dia tetap berkorban. Apa korban dia? Dia beli share option saya. Jadi share option itu nggak gratis kalau buat investor, tetap dibeli kayak beli share. Jadi dia nanti pengorbanan dia dua. Satu beli share option, dua beli share. Paham ya? Kan bisa aja dia langsung ke pasar beli share dari investor lain, tapi harganya udah 50.000 loh hari ini, besok-besok 100.000 loh. Ini 10.000 loh. Share optionnya paling anggap aja ya, dikasih harga mungkin 100.000.
share optionnya. Tapi kan kalau dia mau beli saham jadi lebih murah ya, dia hitung-hitung dong berapa lembar saham yang saya beli supaya saya dalam tanda kutip balik modal ya. Jadi tetap ada harga yang harus dibayar investor. Berarti kalau seandainya ternyata besok-besok harga saham saya tadi kan 10.000 yang ada di share option. Harga saham saya cuma 7.500, rugi kalau dia pakai share option, ya enggak? Mending langsung beli di pasar. Berarti ruginya dia itu hanya harga share option toh. Ya namanya investasi, ada untung ada rugi dong. Ya kan? Makanya kemarin siapa tuh? Indra Kents, ya. Itu vonis bebas kalau nggak salah ya. Menurut saya iya. Namanya investasi memang harus siap rugi dong. Selama itu investasi ya, tapi kalau penipuan saya nggak tahu itu masuk dalam kategori penipuan atau investasi. Coba tanya para investor yang laporin Indra Kents. Kalau mereka untung mereka lapor polisi nggak? Pas rugi lapor. Kebetulan yang rugi banyak. Iya kan? Ya, memang lagi investasinya lagi turun, tapi kalau penipuan ya mungkin beda. Sekali lagi saya tidak pada posisi pembela dia. Menurut saya itu masih investasi lah. Kecuali kalau penipuan ya memang layak dipidana. Jadi tahu ya share option ya. Nah sekarang masalahnya share optionnya tidak diberi ke investor tapi dikasih ke siapa? Karyawan. Anda kalau ngasih share option ke karyawan Anda minta duit gak dari dia? Untuk share optionnya? Enggak. Tapi dia kalau mau beli saham saya harganya spesial. Share-nya nggak gratis, share optionnya yang gratis. Itu loh. Jadi bonus bukan dikasih duit, tapi dikasih share option. Loh buat apa? Orang nggak butuh kertas, orang butuh duit. Jokowi katanya, orang nggak butuh jalan tol dan infrastruktur. Rakyat butuh duit, tapi dengan jalan tol lebih gampang ke Jakarta. Ya, duitnya jadi lebih hemat, ya kan? Ini dasarnya kenapa nggak dikasih duit. Satu, oke, mengganti kompensasi bonus. Dua, motivasi. Anda kalau beli, belum sampai beli ya. Anda kalau bekerja lebih bagus, net income-nya naik, investor kan akan berpersepsi positif terhadap perusahaan. Apa akibatnya terhadap harga saham? Naik. Kalau naik, berarti Anda bisa beli saham pakai option dengan harga rendah, Anda berubah menjadi apa buat perusahaan? Bukan sekadar karyawan, tapi jadi pemilik. Jadi memotivasi karyawan. Termasuk ini nih, wah ada orang-orang hebat ditahan. Karena share option itu biasanya ada klausul. Kamu bisa dapat ini, bisa beli saham kalau kamu masih di perusahaan. Kalau sudah keluar ya sorry, tawarannya namanya aja kan option. Tawarannya gugur. Gitu ya. Jadi share option itu maksudnya. Jadi bukan share, tapi ini juga surat berharga. Kalau untuk karyawan berarti ya tidak dapat duit kita. Berarti kalau kita ngeluarin sesuatu, berkorban sesuatu tapi nggak dapat duit, itu kita catat sebagai apa? Kalau saya ngeluarin sesuatu buat orang, tapi tidak ada cash yang didebit, berarti debitnya apa? Expense dong. Ya, jadi share option ini nanti debitnya expense, kreditnya apa nanti kita lihat. Nah, intinya nanti di soal akan diberitahu berapa nilai optionnya. Saya pernah cerita waktu AKM 1 kan, yang ngitung harga option itu teman-teman finance and investment. Pakai rumus cacing-cacing itu loh, apa derivatif lah, apa dan semacamnya, matematika lanjutan itu loh. Ya. Ada dua tanggal yang dijadikan acuan nanti untuk buat jurnal. Satu ada tanggal pemberian option, namanya grant date. Grant itu kayak hibah gitu ya. Kedua adalah tanggal service period. Itu yang saya katakan tadi kaitannya dengan ini. Membantu menahan karyawan. Jadi kalau dibilang 2 tahun, kalau kamu keluar, optionnya jadi nggak berlaku. Nah itu service period namanya. Lihat kasusnya. Ini sebenarnya kasus AKM 1 saya pindah ke sini. Tanggal 1 November, pemegang sahamnya PT XYZ setuju ada program share option, share compensation plan untuk 5 orang direksi. Ya, mereka akan dapat option
Masing-masing dari 5 orang ini punya option untuk beli 2.000 sahamnya XYZ, par value-nya 100. Par value kan yang tercetak di lembar share. Par value-nya 100. Jadi ini RUPS-nya setuju, grand date-nya 1 Januari 2023 yang atas. Ya. Tolong diingat-ingat, dikasih catatan, grand date enggak jurnal. Ingat bahwa tanggal itu tidak butuh jurnal, tidak ada jurnal di tanggal grand date. Kapan buat jurnal? Nanti kita lihat. Bisa menggunakan option kapanpun selama 10 tahun ke depan. Jadi tetap aja ada batas waktu untuk mengkonversi option jadi saham, jadi share. 10 tahun di sini. Harga per lembar yang tertera di option 6.000. 100 ini kan yang tercatat atau tercetak di share. Ini share ada 100 ketulis di situ tuh. Price tag-nya saham gitu ya 100. Tapi di pasar hari ini ketika grand date itu sudah 7.000. Hari ini loh. 7.000. Tapi harga saham yang tertulis di sini ya, di share option itu berapa? 6.000. 7.000 tuh asumsinya akan naik terus tuh. Berarti kan ini memang bonus yang layak diberikan kepada direksi tadi. Ya. Berdasarkan metode fair value yang saya cerita tadi, ya, itu ketemu nilai compensation expense. Nah, ini nama akunnya. Kan tadi saya ngomong, kita ngasih ke karyawan tapi nggak dapat duit. Kalau saya kasih investor dia beli, kita dapat duit. Oke lah. Ini enggak. Nah, ini kalau kita jual kepada investor, kita dapat duit 22M. Ini enggak. Karena kita kasih ke karyawan. Bagaimana perlakuan akuntansi atas informasi di atas? Nah, asumsinya diharapkan si direksi nggak keluar dalam 2 tahun ke depan. Itu yang disebut service period. Jangan salah ya, yang 10 tahun ini adalah batas waktu nukerin option. 2 tahun ini service period ini adalah kayak klausul. Kamu keluar tahun ketiga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, kamu masih bisa nukerin option sampai tahun ke-10. Ya. Tapi batas untuk kamu tetap berhak atas option ini itu 2 tahun. Oke? Paham ceritanya? Berarti kalau di grand date-nya 2023 ya, dia baru bisa bebas tidak diikat itu masuk 2025 ya. Betul ya. Dia masih bisa nuker ini sampai tahun kan 10 tahun ke depan. Berarti mulai 2023 1 Januari sampai akhir 32 sampai akhir 2032 ya. Karena masuk 1 Januari 2033 sudah expired. Jelas ya? Oke, inilah perlakuan akuntansinya. Grand date tidak ada jurnal. Jurnal itu dibuat selama service period. Jadi di sini kalau service periodnya 2 tahun, berarti jurnalnya dibuat di 31 Desember ya. Berarti ini harusnya jurnalnya 31 Desember 23 dan 24. Grand date-nya kan 1 Januari 2023. Berarti nanti 31 Desember 23 baru buat jurnal ini. Kenapa sampai 24? Karena service periodnya 2 tahun. Kalau di sini saya ganti 3, berarti saya akan buat jurnal kayak gini selama 3 tahun. Berarti angka 22M tadi compensation expense-nya itu diproporsional. Ini dibagi 2. Ya, 11M tuh 11M. Dalam ribuan ya. Oh 22 juta ya pas berarti 11 juta tuh 11 juta. Anggapannya ini 22M berarti 11M 11M. Kalau 3 tahun berarti 22 bagi 3. Begitu aja. Nah kreditnya lihat nih. Ini nama akunnya. Masih ingat nggak sih chapter 16? Ya, share premium tapi bukan ordinary. Share premium bukan preference tapi share premium, share option. Berarti ini akun apa ini? Elemennya apa ini? Halo?
Di laporan posisi keuangan ini elemen apa? Di neraca ini elemen apa? AEL expense. Di kredit loh. Aset, ekuitas atau liability? Ekuitas. Ini taruh di sisi equity. Kan share premium ordinary kan equity kan? Ini juga equity. Saya nggak bahas ya, karena itu chapter berapa tadi 16 HKM 1. Tapi masih ingat nggak? Kalau dia nuker, kalau si direksinya nuker, berarti ini di debit. Iya kan? Kreditnya apa kira-kira? Seumpama si direksi nuker, setelah 2 tahun dia nuker kan boleh ya, selama nggak lewat 10 tahun. Apa kreditnya? Ini pasti di debit. Kreditnya apa? Berarti kalau dia nuker kita harus menerbitkan apa? Saham, berarti apa? Share capital. Kalau ada selisih, share premium, ordinary. Chapter 15 atau 16. Ini dulu deh. Setiap akhir service period dibuat jurnal kayak gini. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Diproporsional aja. Yang pasti angka ini diketahui di soal. Nah, 1 Juni 2026 udah boleh nukar nggak? 1 Juni 2026 udah boleh menukar nggak? Boleh dong, wong 23, 24. Kan sudah. Per 32 kan masih masuk, boleh. Jurnal umum ketika para direksi nukarin 2000 option. Total option tadi ada berapa? Total option tadi ada berapa? 2000 kali 5. 10.000. Berarti ini masih 2000 per 10.000, masih 20% yang nuker. Satu orang kayaknya yang nuker. Ya. Ya sudah. Berarti dia akan dapat cash 12 juta. Dari mana 12 juta? Tadi kan harga saham yang tertera di option 6.000. 6.000 kali 2.000, 12 juta. Itu dulu yang paling gampang dicari logikanya, 12 juta. Jurnal yang kredit ini jurnal AKM 1 loh. Share capital selalu dinilai sebesar par. Parnya tadi berapa? Mana? 100. 100 kali 2.000 kan 200.000. Betul kan? Ini mungkin agak sulit ini tinggal pakai selisih aja deh. Oh, selisihnya pasti share premium ordinary. Ya. Berarti kita cari ini dari mana 4.400.000. Tadi berapa persen sih yang ditukar? 20% ya, 2.000 per 10.000 ya. Kalikan 22 juta, berarti yang kita debit 4.400.000. Ya sudah, berarti ini sisanya, ini kan 16.400 kurangi 200. Oh, share premium ordinary 16.200.000. Ya, jadi yang share premium ordinary ini anggap aja ya kita balance-kan. Ya. Karena logika ngitungnya adalah ya total debit kurangi share capital. Tapi ini tahu caranya ya, share capital ordinary based on par. Ini dari mana tadi? Dari harga share yang tertera di option. Kalau ini kan tadi ada 22 juta, yang ditukar baru 20%-nya, berarti 4.400.000. Sudah 3 itu cukup untuk dapat angka keempat. Ada pertanyaan? Ntar ada yang nanya. Berapa orang direksinya? 5. Per orang dapat berapa? 2.000. 2.000 kali 5? 10.000. Saudara-saudara, kuliah saya sekarang itu membuat salah satu yang saya pelajari ya. Bagaimana menempatkan diri jadi mahasiswa. Jadi nggak usah, maksud saya gini, kadang saya mikir,
ini gimana sih? Tadi udah sempat diomongin, belum ada loh 5 menit saya ngomong soal 10.000 itu, ya enggak? Ini kok ada yang nanya? Berarti dia nggak nyimak tadi saya ngomong. Ini cerita aja ya gitu. Tapi kemudian ketika saya ada dalam kelas, S3 itu kelas dosen semua loh, itu teman-teman saya dosen semua. Kebetulan yang jadi teman saya itu beda 10 tahun dengan saya. Jadi saya, ya ada sih yang lebih senior dari saya, tapi rata-rata itu usianya 30-an. Saya sudah 45, mereka masih 30, 29 gitu ya. Jadi apa ya? Tapi mereka tetap dosen dan sudah S2. Cuma sama aja. Jadi dosen sudah cerita ya. Saya termasuk orang ya, bukan juga saya nyatat. Kalau yang Zoom kan saya capture aja kayak Anda, saya capture, nggak perlu nyotot ini gitu ya nulis. Saya capture aja layarnya. Kalau dosen nerangin, saya nggak ini sih. Ya yang penting aja kata kunci. Tapi nggak tahu Tuhan tetap beri, paling nggak ngingat lah. Sama aja ada yang nanya, Pak, ini gimana ya? Kelihatan dosennya nggak senang karena dia udah ngomong tadi. Si dosen yang jadi mahasiswa itu masih nanya gitu ya. Jadi itu praktek umum lah, sehingga itu membuat saya jauh lebih dalam tanda kutip bijak, tidak langsung emosi gitu. Kalau ketemu ada hal lain lagi, ini juga lucu jadi ini ya, jadi mahasiswa ini. Ada WA group kan, entah WA group yang ada dosennya atau WA group yang tanpa dosennya. Kadang sudah ada loh. Umpama dosen pasti lewat ketua kelas, kebetulan saya ditunjuk jadi ketua kelas. Ya, jadi cukup repot juga. Ketua kelas S3 itu lebih repot karena semua materi diberikan kepada, kalau ini kan kita enak lewat LMS kan, paling ngingatin Valen doang, Valen ada kuliah apa enggak. Itu dikasih ke saya, info lewat saya harus share ke teman-teman. Udah saya share di WA group. Cuma kan WA group itu kadang ketindih dengan pesan-pesan di bawah kan. Ada pertanyaan, ada enggak ya file ini dibagi sama Pak ini? Ya kerjaan saya apa? Scroll up ke atas lalu saya tag ini loh. Jadi ya sama lah sebenarnya. Ketika jadi mahasiswa mau dia dosen kek, mau dia orang dewasa atau masih kayak Anda, sama sih pola ininya. Nah itu lucu-lucuan aja ya. Supaya lain kali simak. Enggak. Ada lagi yang lain? Kerjaan kami tiap hari buka internet untuk nyari artikel jurnal. Awalnya berat, tapi ketika ada teman saya yang belum selesai tugasnya nanya ke saya, tadi dia kebetulan gak hadir ya, tadi dosennya gimana? Oh ya kami presentasi. Pak Agus sudah selesai, udah sih. Gimana Pak, berat gak? Awalnya, tapi lama-lama ketagihan. Jadi sekarang sudah agak menikmati dalam arti tidak lagi sulit. Ya sudah tahu lah salah untuk bagi waktu, jam berapa saya harus ke UNER gitu ya, biar nggak terlalu macet atau apa itu sudah. Awal-awal itu susah banget. Untungnya masuk kelas ini saya sudah mulai, maksudnya masuk kelas S1 ya, saya sudah mulai paham bagaimana sela-sela untuk tidak terlalu hektik. Ya. Oke, balik ke sini. Ya, balik ke sini. Ini jurnal apa? Tadi masih ada berapa persen option yang belum ditukar? 80% atau 8.000 per 10.000. Padahal masa penukaran hanya sampai akhir Desember 32. Ternyata sampai akhir Desember 32, 8.000-nya belum ditukar. Inilah jurnalnya. Jadi tidak ada share capital yang diterbitkan, nggak ada. Uang nggak ditukar. Tapi equity-nya siapa nih, XYZ atau ABC ya, tidak berubah. Karena kalau ini di debit, equity berkurang, tapi kan di kredit lagi ini namanya. Semoga masih ingat sekali lagi AKM1. Ini nama akunnya. Ada pertanyaan? Oke, apalagi sih bentuknya share compensation plan, bonus yang diberikan ke karyawan tapi nggak dalam bentuk uang. Selain share option, apalagi ini ada yang namanya, mungkin juga masih ingat, semoga masih ingat, saham yang dibatasi. Saham, kalau tadi kan masih option, ini sudah saham. Tapi sahamnya dibatasi, maksudnya dibatasi ini gimana sih?
kamu investor, nih share saya. Itu pasti nggak dibatasi. Anda direksi saya kasih saham tapi restricted. Apa beda dua share ini? Contoh yang paling gampang apa? Sama-sama saham loh. Waktu bagi dividen, restricted dapat nggak? Enggak. Pokoknya manfaatnya saham itu belum didapat oleh pemegang restricted. Kira-kira berapa lama di-restrict, dibatasi? Kira-kira berapa lama di-restrict? Sama logikanya kayak share option tadi. Anda tetap dapat fasilitas selama Anda kerja di perusahaan dalam sekian tahun. Itu istilahnya apa? Service period. Jadi di-restrict biasanya selama service period. Kalau sudah lewat, anggap aja 10 tahun. Tahun ke-11 Anda keluar, saham itu tetap berlaku buat Anda. Itu ya. Saham diberikan kepada karyawan, ya, tapi belum bisa dijual. Salah satu tadi dividen, belum bisa dijual ke orang lain. Kalau sudah lewat, restriknya sudah nggak direstrik, sudah dibuka, sudah bisa kayak saham yang umumnya. Tanggal 1 Januari menerbitkan 1000 lembar share untuk CEO, tapi masih direstrik. Fair value-nya 20.000 per lembar. Service period 5 tahun, berarti baru bisa dipindah tangankan tahun ke-6. Par value per lembar 1000. Jadi yang tercetak di saham 1000, di pasar sudah 20.000 loh. Waktu dikasih restrict share tadi. Nggak usah ke debit dulu, lihat yang ini, share capital ordinary gimana ngitungnya? Based on par. Parnya tadi berapa? Yang dicetak? Mana? 1000. 1000 kali 1000. 1 juta. Ya kan? Di tahun itu, di saat itu, kalau dijual ke investor, maka kita bisa dapat duit berapa? Itu pakai harga apa yang jadi acuan untuk tahu cash yang akan diterima? Share capital ordinary 1 juta. Tapi sebenarnya kalau saya jual ke investor, saya dapat duit berapa? Based on apa hitungnya? Halo? Berdasarkan harga atau nilai apa untuk menghitung cash yang akan diterima? AKM 1? Market price, market value. Iya kan? Enggak usah ragu-ragu. Market value-nya berapa di sini? 20.000. Berarti saya harusnya terima uang 20 juta. Tapi saya nggak terima. Berarti kalau saya nggak terima, ini sebenarnya bisa jadi expense. Sebenarnya bisa jadi expense, tapi belum jadi expense. Nama akunnya diingat-ingat masih namanya unearned compensation. Ini mirip kayak kita dalam tanda kutip sudah keluar expense di depan, tapi belum jadi expense. Mirip kayak prepaid itu loh. Ya. Jadi ini belum jadi expense loh ya pertama kali. Kalau ini dijual ke investor ini jadi cash. Tapi ini karena diberi ke karyawan ini namanya unearned compensation. Nah berarti untuk ngitung share premium itu selisih dari harga pasar dengan par value. Ya enggak? Masih ingat ya? Berarti selisihnya 19.000. 19.000 kali 1000 lembar kan 19 juta. Ilmu AKM 1. Ini ngitungnya di bawah sudah saya kasih. Nah, saya kasih asterisk di situ, saudara-saudara, ini ada di debit, belum jadi expense. Tapi dia, apa maksudnya ini? Apa maksudnya kontra equity account? Artinya dia dilaporkan di income statement atau financial position? Yang pasti dia belum jadi expense. Tapi apakah masih boleh masuk income statement? Enggak, karena ini kontra equity. Equity itu masuk di mana? Financial position kan, neraca kan? Tapi kok kontra, maksudnya kontra? Akun apa yang terkait equity, tapi disebut kontra equity yang pernah kita pelajari di AKM 1? Halo? Akun apa yang bagian equity, tapi
Disebut kontranya equity di AKM 1. Apa? Privo itu PA, bos. Udah nggak main PA itu di AKM. Treasury share, betul kan? Sama, ini juga mirip kayak treasury share. Ada di debit. Treasury share kan saldo normalnya di debit. Jadi ngurangin equity. Jadi anggap ya total equity berapa? Unearned compensation jadi pengurang. Mirip kayak treasury share. Mau jawab itu tadi ya? Oh. Nggak usah ragu-ragu. Nggak ada yang emang apa ya? Harkat diri Anda berkurang kalau salah kan tidak. Berarti belum merasa dekat dengan saya atau teman-teman kalau gitu. Kamu kok bisa tepat waktu datang? Kamu Sukodono kan ya? Mana? Kamu di mana? Iya, betul kan? Kok kaget? Anak pajak tuh aktivis juga ini. Sering muncul di acara-acara Zoom. Siapa lagi namamu? Vanessa. Vanessa Giovanni, siapa? Giovanni. Kok kamu nggak telat sih? Karena dia enak Sukodono. Lewat tol apa? Lewat bawah. Oh, lebih enak lewat bawah tadi. Oke, itu ada pertanyaan? Tapi belum selesai loh prosesnya. Belum selesai prosesnya. Di sini katanya service period 5 tahun. Itu artinya angka ini akan jadi expense selama 5 tahun. Pertama kali diberi itu masih tadi kontra equity. Tapi akhir tahun pertama, akhir tahun 2023, dia jadi expense. Unearned compensation-nya di kredit, berarti berkurang. Kenapa sampai 2027? Karena service periodnya 5. Jelas ya? Karena service periodnya 5, diulang lagi. Berapa unearned compensation per 31 Desember 2024 saldonya? Berapa saldo unearned compensation di neraca, di financial position per 31 Desember 2024? Ayo, saldonya per akhir 2024 tinggal berapa dia? 20 kurangi 8. 4 dan 4, bukan hanya 4 loh. 2023 kan sudah berkurang. 2024 berkurang lagi 4, berarti kan dia berkurang 8, berarti tinggal 12. Gitu loh. Jadi jangan berhenti di jurnal ini. Bisa jadi pertanyaan saya, apalagi kali multiple choice ya. Berapa saldo unearned compensation per akhir 2025? Memang nggak diberi di sini, tapi kan logika berpikirnya kalau unearned itu di kredit, berarti dia berkurang dong. Dihitung aja berapa yang sudah berkurang. Oke. Berapa lama tadi? Apa? Service periodnya? Restrictnya berapa lama? 5. Di 2025 masih masuk service period, dia keluar. Undur diri. Kalau itu terjadi, berarti saham yang udah terlanjur terbit tadi, karena masih restrict, masih bisa dihapus. Masih bisa dimusnahkan, kayak kertas itu disobek lah. Dibakar gitu ya. Berarti kan yang di kredit ini, semua harus di debit. Makanya ini di debit. Oke, ini di debit. Makanya tanya, akhir 2024 berapa saldo unearned compensation? 12. Itu dihapus. Kan unearned compensation awalnya di debit 20. 2023 berkurang 4. 2024 berkurang 4. Berarti masih ada unearned compensation di debit berapa? 12. Karena ini kemudian mengundurkan diri CEO-nya, ya dihapus dia. Dihapus. 8 juta dari mana? Ada 2 pendekatan. Pakai aja pendekatan balance. Oh berarti kalau di debit 20 ini 12, berarti 8 jutanya pasti motong return earning. Maksudnya masuk ke return earnings, bukan motong ya. Karena return earning di kredit itu justru nambah ya. Iya enggak? Return earning di kredit justru nambah. Pendekatan pertama pakai pendekatan balance. Oh,
pokoknya berapapun selisihnya di kredit itu pasti return earnings. Pendekatan kedua sebenarnya, tadi 2023 dan 2024 kan kita sudah jurnal expense 4 juta dan 4 juta, betul kan? Expense itu apa akibatnya terhadap net income? Berkurang. Berarti expense 23 dan 24 mengurangi net income 2023 4 juta, mengurangi net income 24 4 juta, betul? Return earnings itu kan akumulasi net income, betul? Kalau suatu saat ternyata expense itu tidak layak dikeluarkan, tidak layak ngurangin net income, berarti return earning harusnya bertambah. Kalau pengurangnya kita hapus kan return earning bertambah. Makanya return earning bertambah 8 itu 423, 4 yang 24, 2024. Kalau pusing, tadi pakai pendekatan satu apa? Balancing. Angkanya ada di sini kok. Return earning itu 2 kali 4 juta. Jadi 2023, 2024. Ada pertanyaan? Ada lagi ESPP. Employee Share Purchase Plans. Program atau rencana di mana saham itu boleh dibeli oleh karyawan. Apa bedanya kalau saya jual ke investor? Kira-kira. Biasanya kalau jual ke karyawan, harganya lebih murah. Tapi beda dengan share option ya, jadi silakan Anda mau pilih mana. Kasih share option ke dia, Anda nggak dapat duit, nanti dapat duit ketika dia convert, atau langsung beli saham, cuma sahamnya di diskon harganya. Silakan, bisa dipilih apapun. Ini juga bagian dari bonus. Kamu nggak tak kasih bonus ya, tapi bonusnya berupa potongan beli saham. Mau dipakai monggo, nggak dipakai silakan. Itulah maksudnya ESPP. Ada 1.000 karyawan diberi kesempatan untuk ikut ESPP. Anggap aja ini 1.000 karyawan yang berprestasi sehingga dapat bonus dalam bentuk ESPP. Berdasarkan ESPP, setiap karyawan itu berhak membeli 100 saham. Ordinary share ya. Par value-nya 1.000. Dia hanya bayar 80% dari harga normal. Karena diskonnya 20%. Kalau Anda setuju ikut ESPP, harus sudah dilunasi dulu. Ya namanya pilihan ya, kalau nggak mau ikut ya berarti cash flow-nya aman. Tapi kalau mau ikut, cash flow-nya keluar dulu. Ya yang pasti hari ini anggap aja harganya 1.000, saya hanya bayar 80% dari 1.000. Padahal 1.000 ini bisa naik terus loh. Besok-besok kalau saya mau beli, uangnya lebih banyak. Jadi mending saya beli sekarang umpama. Secara total dari 1.000 ada 800 yang bersedia ikut. Masing-masing belinya 80, sekitar 80. Berarti total saham yang terjual 64.000. Waktu mereka beli, harga saham di pasar 30.000. Waktu mereka beli. Karena mereka dapat potongan 20% dari 30.000, berarti potongannya berapa? 6.000 ya. Mereka hanya beli pada harga 24.000. Nah, jurnalnya perusahaan gimana? Yang paling gampang ngitung cash-nya. Cash-nya itu kan 64.000 lembar dikali 24.000 per lembar, betul? Itu cash. Kedua yang gampang dihitung, share capital ordinary. 64.000 lembar dikali par, berarti 64 juta. Itu dulu. Itu yang paling gampang. Yang ketiga yang gampang dihitung adalah gini. Saya harusnya kalau saya jual ke investor, saya dapat uang cash per lembar saham berapa? Kalau hari ini saya jualnya ke investor, bukan saya kasih ke karyawan, harusnya saya dapat per lembar berapa? 30.000. Tapi saya jualnya ke karyawan, saya cuma dapat 24.000. Berarti kan dalam tanda kutip kerugian saya, pengorbanan saya adalah selisihnya kan? Nah, berarti 6.000, 30 kurang 24 kalikan jumlah lembar, itulah compensation expense. Ya. Yang keempat, tadi harga pasarnya 30, par value-nya mana par value? 1.000.
Berarti sebenarnya share premium per lembarnya berapa? 29.000 kan? Kalikan 64.000 itu share premium ordinary. Udah. Jadi yang baru mungkin yang ini compensation expense di sini. Ya. Nggak ada kasus karyawan jadi beli atau nggak jadi. Kan mereka waktu pertama bilang mau ikut, sudah langsung bayar. Sahamnya sudah langsung berlaku aktif, boleh diperjualbelikan, bisa dapat dividen, tidak dibatasi. Mau break? Mau? Berapa lama? 10 ya? Oke, 10 menit ya, berarti kita mulai 9.45-an ya, sekitar 9.45-an. 46 ya, oke lah. Yang terakhir ini PSAK-nya ya, diingat-ingat diatur di mana ini? Ini PSAK-nya. Siapa tahu muncul di UTS atau tes.